Hari ini gue akan ngobrol dengan Dokter Jaya, seorang ahli forensik DNA pertama di Indonesia. Obrolannya seru banget, kita akan bahas tentang pengalamannya belajar forensik DNA sampai pengalamannya menangani kasus forensik di Indonesia. Let's go. Makasih dok udah nyempetin datang ke sini. Ya, kehormatan dok datang ke sini. Dok, ini aku pengen nanya soal profesi dokter dulu nih, karena katanya dokter forensik DNA pertama di Indonesia. Ya. Itu apa itu definisi dokter forensik DNA dan apa bedanya sama dokter forensik lain? Begini, forensik itu ya kalau dilihat dari katanya tuh katanya forum. Oke. Forum itu artinya pengadilan. Jadi banyak kasus-kasus hukum yang ternyata kalau mau membuktikan harus perlu kesaksian dokter. Oke. Misalnya contoh orang ditusuk. Nah benar nggak tusukan itu yang bikin mati gitu loh. Oke. Terus misalnya ada orang tiba-tiba meninggal habis berantem terus meninggal. Kan langsung yang berantem sama dia jadi tersangka kan. Iya. Nah, itu curiga. Begitu diperiksa sama dokter, oh ternyata dia menderitanya. Saya pernah dapetin kasus yang seperti itu. Ternyata dia adalah kehamilan di luar kandungan, perdarahan. Jadi dia nggak salah. Oh, jadi kasus dokter pernah menangani kasus di mana ada orang yang meninggal Setelah berantem. Dicurigai nih gara-gara dipukul nih. Iya. Dia meninggal. Gak tahu ya pas dokter periksa. Begitu dibuka di perutnya di dalam perut tuh ada darah semua, darah 2 liter. Waktu darah dibuka-buka ada bayi. Nah, begitu lihat bayinya, ternyata bayinya ada di dalam perut. Kenapa di dalam perut? Karena dia tumbuhnya di dalam saluran telur. Oh, dan itu penyebab kematiannya? Ya, dan itu bisa mati kapanpun. Saluran telur itu gedenya segede setengah kelingking saya inilah. Nah, kalau ketumbuhan manusia di situ pecah lah. Pecah berdarah. Tapi pada kasus yang dokter tanganin ini, yang soal hamil di luar kandungan ini, berarti dia ribut, terus dia udah mau dipenjara nih orang yang ribut sama dia, tapi ternyata ketika dokter membuktikan bahwa enggak, ini ada kemungkinan penyebab lain nih dia meninggalnya. Bukan kemungkinan, udah pasti. Udah pasti gara-gara itu. Ya udah telepon, Pak, ini Pak sakit Pak, bukan itu Pak, lepas Pak. Akhirnya lepas. Lepas. Nah, justru kepuasan seorang dokter forensik itu di situ. Jadi kalau dokter itu meriksa orang untuk ngobatin dia penyakitnya, tapi kalau dokter forensik periksa untuk membuktikan ini kasus kriminal atau kasus hukum. Oke. Nah, itu forensiknya. Iya. DNA-nya. Nah, DNA itu begini. Manusia ini ya, tubuh kita itu terdiri dari 3 miliar sel. 3 miliar sel, kalau dilihat satu sel per sel itu, satu sel itu hidup ya. Di dalam sel itu ada CPU-nya. CPU-nya itu inti sel namanya. Oke. Nah, di CPU-nya itu yang ngatur segala macam hidup kita itu adalah DNA. Oke. Jadi itu sesuatu yang sangat basic dari kehidupan. Nah, DNA itu adalah bidang kedokteran yang paling dokter kagak mau sentuh. Kenapa? Itu kayak hot potato. Kamu tahu ya kalau kamu dikasih potato panas, kan kamu megang ngapain, makan juga kagak enak, dipegangnya gitu. Jadi hot potato karena susah, rumit dan pada waktu belum zamannya. Oke. Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu saya masih tingkat 5. Nah, saya ngomongin soal DNA dulu ya. Waktu tingkat 5, saya baca satu artikel. Jadi ceritanya ini di Inggris. Nah, di Inggris ada seorang perempuan muda usia 30 tahun, rambutnya blonde, meninggal karena dicekik. Oke. Diperiksa sama dokter forensik di Inggris sana. Diperiksa, ternyata dia dicekik dan diperkosa. Oke. Diperkosa, itu tersangka tidak ada. Itu tahun 85. Oke. Tahun 87 kejadian yang sama berulang di kota yang sama. Oke. Nah, begitu dia terjadi kejadian yang sama, polisi cari lagi. Kali ini polisi beruntung dapat 2 tersangka. Dari apa? Dapat aja lah pokoknya. Dapat dah. Pokoknya jadi dia itu perempuan muda, umurnya 35 sama diperkosa dan dicekik. Oke. Jadi ini korbannya sama nih. Iya, mirip Nah, di kota yang sama. Nah, sebagai ini kan polisi udah siap ketuk palu nih karena udah kalau zaman dulu kan kalau mau orang tersangka kan dipencet, diapain lah dia dipaksa. Suruh dia ngaku. udah mau ngaku. Tapi ceritanya nih ada pemilik ilmu DNA, dia yang nemuin DNA tahun 85. Jadi memang pas barengan sama kasus itu. Dia datang ke polisi, Pak, kalau Bapak mau menghukum orang jangan pakai duga-duga Pak.
pasti aja. Saya punya ilmunya. Karena kalau saya periksa spermanya, sperma pada korban pertama dan korban kedua dan tersangka, saya yakin apa nggak yakin bahwa itu memang pelakunya. Karena setiap orang DNA-nya nggak ada yang sama, dia bilang. Oke. Diperiksa lah. Jadi sampelnya masih disimpan tuh karena nggak ada tersangka kan yang kasus pertama. Iya. Sorry nih, ini berarti di mayat itu ada sperma ya? Karena kan diperkosa kan? Iya. Sperma diperiksa. Sisanya masih disimpan sampelnya. Yang kedua juga sama. Nah, habis begitu dia periksa lah. Jadi periksa dari sampel dari vagina si korban pertama yang 85, korban kedua yang 87 dan 2 tersangka. Hasilnya mengagetkan. Karena ternyata dua-duanya itu tidak sama dengan DNA yang pada tersangka pertama dan kedua DNA-nya sama. Berarti pelakunya 1 orang. Sama. Tapi nggak sama dengan yang 2. Terpaksa dilepas. Nah, jadi dilepaslah 2 orang. Terus si polisi bilang, lu bikin gua kacau deh. Kan? Berarti kan nggak ada tersangka sama sekali. Nggak ada. Lalu? Terus so what gitu. Dia bilang gini, Pak, ada ilmu Pak bahwa kalau telah tersangka atau pelaku biasanya orang yang kenal. Nah, kalau membunuh orang kan pasti kenal kan. Saya kenal sama kamu, saya benci sama kamu, saya tusuk kamu. Tapi kalau saya membunuh orang yang saya tidak kenal, namanya teroris. Betul kan? Betul. Jadi selalu pelaku adalah orang dekat. Always the husband, always the wife ya. Iya. Kan, biasanya makanya kalau ada kasus-kasus kriminal selalu dia X-file kayak apa gitu ya. Pasti yang jadi tersangka utama tuh keluarga, suami istri, anak, kerabat, teman gitu loh. Iya. Itu dulu selalu yang dijadi lingkaran pertama. Nah, jadi dia bilang cari gimana? Terus dia bilang gini, ini kan kota kecil, di Inggris itu kota kecil. Kota kecil, berapa jumlah laki-laki dewasa? Artinya yang bisa ngeluarin sperma. 65.000. 6.500, sorry. Dia bilang, Bapak kan punya kuasa. Nyatakan aja mereka jadi tersangka. Jadi dinyatakan sebagai tersangka 6.500 laki-laki. Dan mereka harus datang kantor polisi untuk nyetor sperma. Asik kan? itu maksudnya kalau itu dibikin ada waktu itu ada Guinness Book of Record, itu Guinness Book of Record. Dengan pengumpulan sperma paling banyak selama suatu waktu di satu kota. Nah, udah itu dilakukan terus. Itu tapi ide gila. Nah, dilakukan apa pemeriksaan? Bener, ada kejadian itu. 6.000 orang nyetor semua. Oke. Lalu setelah diperiksa ternyata hasilnya diperiksa nih gratis nih sama si Profesor Alex Jeffrey namanya. Dia periksa ternyata tidak ada satupun dari 6.500 yang cocok dengan DNA pada 2 korban. Berarti nggak ada tersangka dong. Polisi bilang lo bikin makin kacau sekarang kan udah kayak gitu kan orangnya. Udah terus gimana? Tapi Pak, tolong kasih saya waktu diperiksa satu persatu. Ternyata dari 6.500 ada sepasang sperma kembar. Sama persis. Nah, dia bilang kan kagak mungkin. Gak mungkin ada 2 orang yang punya sperma sama. Pak, panggil Pak orangnya. Dipanggil orangnya. Ditanya. Terus dia bilang, pokoknya salah satu dari kamu pasti minjem sperma teman kamu. I see. Terus akhirnya satu bilang, iya Pak, bener Pak. Kenapa kamu minjem? Pada waktu itu saya keluarin, dia bilang kagak bisa, udah habis. Jadi udah habis lagi. Dia bisa ngapain itu udah habis. Jadi rupanya dia boros gitu. Nah, si orangnya ini namanya Colin Pitchfork, seorang tukang roti. Orang yang ngakunya habis. Iya. Diambil lah periksa, berarti Bapak tuh belum nyotor. Diambil, diperiksa sama persis. Dia masuk penjara. Nah, kasus itu ditulis dalam satu jurnal kedokteran. Saya baca waktu saya tingkat 5. Selama ini kalau ada kasus perkosaan seperti itu, kita cuma bisa menduga. Dia menduga kayaknya gini-gini, ya benar dia sama dia gitu, menduga. Tapi kalau bilang betul nggak ini pelakunya, kita periksanya biasanya golongan darah. Golongan darah pada vaginanya sekian, pada si korban sekian, berarti dia kemungkinan berhubungan sama dia karena golongan darahnya sama. Tapi golongan darahnya kan kalau misalnya golongan darahnya A, kan anak laki-laki yang A kan banyak. Betul. Jadi artinya tidak ada kepastian. Kebanyakan lah jadi ujung-ujungnya adalah pengakuan. Nah, saya bilang begitu. Keren banget gitu. Nah, pada waktu itu saya bilang, I want to be the first Indonesian forensic doctor DNA in Indonesia.
Aku ngedengerin cerita barusan aja pengen jadi dokter forensik dok. DNA. Itu menginspirasi banget sih. Oh, sangat. Saya masih tingkat 5 kan masih lagi milih mau masuk bagian bedah, anak apa segala macam. Gitu. Gue mau jadi ahli DNA aja. Itu bayangin gak sih betapa sulitnya kalau nggak ada si ahli DNA itu. Iya. Dan berapa banyak pelaku yang lolos gara-gara nggak ada itu. Karena aku juga sempat lihat beberapa dokumenter true crime kan. Banyak juga kasus yang lama yang udah cold case, udah lama nggak terpecahkan gara-gara DNA ya. Iya. Itu bener ya? Betul. Itu 10 tahun kemudian gitu bener ya? Wah. Nah itu makanya saya tuh pada waktu makanya tuh kemudian saya jadi dalam tanda petik ya manusia aneh. Karena buat ke dokter, karena orang lulus dokter kebanyakan bilang apa? Mau jadi dokter anak, dokter penyakit. Saya bilang saya mau jadi ahli DNA. Kenapa? Gak ada saingannya saya bilang. Kalau sekarang ada banyak ahli forensik DNA di Indonesia. Enggak lebih dari 5. Wah. Tapi sedikit banget. Tapi yang tetap terus menekuni DNA itu sampai terakhir ya sedikit sekali. Iya. Aku jadi penasaran soal ini teknisnya. Tapi sebelum ngomongin itu, yang aku penasaran juga adalah itu kan sperma yang ketinggal. DNA itu bisa nggak kayak misalnya itu kan sperma yang ketinggalan nih ada DNA, tapi dari rambut gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya justru yang menarik dari DNA apa? DNA itu ada pada seluruh sel kita termasuk kecuali sel darah merah. Darah merah tuh nggak punya inti sel, jadi nggak ada DNA. Berarti 6.000 orang itu bisa dong rambutnya doang. Nah, sekarang saya contoh. Nah, itulah yang menarik dengan DNA. Misalnya contoh. Ya. Saya dapetin ini seorang tersangka nih. Kayaknya ini dia memperkosa nih. Pemerkosanya. Dan dia tuh udah ada korbannya, tapi dia nggak ngaku. Saya bilang saya mau ngambil sampel sperma atau darah. Dari darah bisa, jadi darah putih. Dia bilang, saya nggak mau, saya tuh nggak ini dipantang sama agama saya ngambil darah. Oke, Bapak minum kopi, minum, saya kasih kopi. Minum kopi, kopi. Dia minum kopi, begitu udah selesai, saya udah dapat sampel DNA. Waktu dia ngopi, sampel DNA nempel di sini bibirnya. Berarti 6.000 orang itu ngopi aja dong. Udah gitu enggak kayak gini, ini satu, itu satu. Dia ngopi, saya udah dapat sampelnya. Atau dia ngerokok, saya kasih rokok. Puntung rokoknya saya pakai. Nah, apalagi rambut atau kalau itu saya. Tapi kalau saya udah kesel, Pak, bentar Pak. Ini kayaknya Bapak sini ada gini. Saya ambil selotipnya, saya tempel. Saya udah dapat sampel DNA. Begitu DNA. Jadi DNA itu gampang karena sampelnya anything. Tadi kita. Nah, sekarang kita cerita ini udah Indonesia nih kan, kita di negara Indonesia kan. Orang nyolong. Begitu nyolong, dia lihat gua lapar nih, dibuka kulkas. Di kulkas ada apel, dia makan apel. Dia buang itunya. Bekas gigitannya itu kan DNA juga. Ada DNA-nya di situ. Berarti artinya bukan itu lagi. Orang Indonesia lebih gila lagi. Kenapa? Supaya kalau gua nyolong gua nggak ketahuan, setelah selesai dia berak di situ. Pernah denger nggak? Enggak. Dia berak. Mana ada paling ngeberak. Dok, ada aja dok. Berarti kamu nggak pengalaman jadi maling. Iya sih. Iya sih, bener sih. Itu bener sih dok. Dok, tapi kenapa dia berakin itunya? Supaya nggak ketangkep. Biar gak ketangkep. Jadi apa ini ilmu kah atau apakah? Iya whatever lah. Oh iya. Diberakin tepat. Dia berak. Nah kalau buat mereka sih buat yang supaya nggak ketangkep. Tapi justru itu buat dia ketangkep. Iya karena ada DNA. Karena di DNA-nya waktu si tinja itu lewat saluran ususnya itu DNA-nya tuh ada. Bawa, tinggal kita ambil. Dan kita punya mesin PCR loh. Mesin PCR tuh DNA-nya kita bisa perbanyak. Ini dok, berarti kan abis terinspirasi dari jurnal forensik itu, jurnal kedokteran itu mau jadi ahli DNA, forensik DNA. Nah ahli DNA itu bisa macam-macam. DNA itu bisa larinya kemana-mana. Ada DNA penyakit, ada DNA virus, ada DNA parasit. Nah itu kan kasusnya DNA forensik. Jadi saya mesti masuk forensik dong. Jadi saya masuk ke forensik. Jadi lulus saya daftar forensik. Nah waktu daftar forensik teman-teman saya pada banyak yang komplain. Karena lo frustrasi yang masuk forensik. Forensik itu bidang yang orang nggak pernah lirik. Karena otopsi. Iya. Kan kalau sekarang gini deh. Kalau saya jadi dokter umum, saya jadi dokter penyakit dalam. Setelah dokter penyakit dalam kan tarif saya naik. Tapi kalau saya jadi dokter forensik, ya saya prakteknya tetap sebagai dokter umum.
Oke. Urusannya sama mayat lagi. Iya, sama mayat. Gitu-gitu urusan yang rada ribet-ribet. Tapi kalau saya sih berpikir begini, kalau kita mau jadi orang yang dinotis, kita harus jadi orang yang berbeda. Gokil dok, bener itu dok. Nah saya tanya waktu saya tingkat 5 ya, saya ketemu sama Prof. Abel Lubis, itu seorang profesor UI, ahli psikiater. Saya tanya begini, Prof, kami ini kadang-kadang bingung, sudah masuk di bagian gini, kita mau menentukan kita mau jadi spesialis apa. Apa yang dia ngomong? Apa? Begini, kalau kamu mau milih satu bidang, pertama kamu harus suka sama bidang itu. Satu. Kemudian kamu harus berpikir, kira-kira kalau masuk bidang itu, one day dalam hidup kamu akan menjadi orang pertama yang diingat orang kalau orang sebut di departemen itu, bagian itu. Jadi kalau misalnya kamu dokter penyakit dalam, kamu akan diingat, oh penyakit dalam, oh dokter Jaya gitu loh. Iya. Nah itu baru kamu masuk di situ. Karena kalau enggak percuma, kamu ngabisin umur, dia bilang. Betul. Nah, saya pikir begitu. Nah, pada waktu itu yang namanya kedokteran forensik itu sangat tidak umum. Karena kenapa? Ya kan dibilang ngurus ini mayat gini-gini. Tapi saya gini, maksudnya saya bilang gini, kalau saya tuh orangnya, salah satu hobi saya fotografi. Saya fotografi, saya senang dengan fotografi karena kenapa? Fotografi itu, fotografer itu kadang-kadang melihat barang yang sama itu dengan perspektif yang berbeda. Jadi misalnya contoh, kalau kita punya mobil kita karatan jelek. Orang-orang yang normal kan kemudian mobilnya dibuang ke tempat sampah. Tapi buat seorang fotografer, gambaran karatnya itu aja bisa difoto-foto dan bisa bikin pameran. Iya, jadi dia bisa ngelihat angle yang lain dari sebuah hal. Nah itu dia. Saya bilang saya bisa lihat angle itu. Jadi makanya saya bilang saya akan masuk bidang forensik. Kenapa forensik? Dari forensik saya akan belajar DNA. Karena itu buat saya jadi jalan lebih cepat. Jadi pada waktu saya ngambil S2, forensik kan belajar segala macam, orang dibunuh gini-gini. Orang sementara PPDS itu calon spesialis belajar yang lain. Koas ya itu? Bukan koas. Jadi udah lulus dokter. Lulus dokter, ngambil spesialis itu 3 tahun ya. Mereka belajarin bagaimana mayat, perubahan mayat, apa segala macam. Kalau diracun begini. Sementara belajar itu saya belajar DNA. Oh, nyicil duluan. Iya, saya belajar supaya mereka pada waktu saya gitu, saya jadi punya keunggulan dong. Iya. DNA ini bidang sangat baru di forensik. Jadi forensik aja udah spesifik banget, nggak ada yang mau DNA lagi. Nah, jadi pada waktu kuliah itu saya bawain soal DNA, presentasi ke dosen-dosen. Ya dosennya kagak ngerti apa gitu. Nah makanya nilai saya jadinya bagus kan. Jadi malah ngajarin dosennya ya. Enggak kayak gitu. Maksudnya kayak karena satu. Nah habis begitu jadi saya selalu ngomong soal DNA. Nah sampai sekali waktu dapat, karena kan kemudian saya jadi karena itu bidang langka, saya minta mendaftar jadi dosen. Dosen di FKUI. Nah sebagai dosen kan kita banyak dapat tawaran tuh. Sekolah ke luar negeri apa segala macam. Saya bilang sekolah ke luar negeri. Saya bilang. Nah sekali waktu ada tawaran ke Jepang. Nah saya ngelamar. Nah ngelamar di situ pertukaran saintis. Jadi kita harus melakukan penelitian di Jepang, tapi kita bikin proposal dulu. Nah orang pada bikin proposal kan, dosen-dosen nih. Jadi ini ceritanya saya walaupun masih mahasiswa S2, tapi saya adalah dosen. Jadi saya apply. Nah apply saya tentang penelitian DNA lagi. DNA. Tapi ada ahlinya di sana. Kalau di luar negeri banyak, tapi di Indonesia nggak ada. Itu masalahnya. Kan saya ada pilihan ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa. Akhirnya pilih ke Jepang. Saya pikir ke Jepang karena saya lihat Jepang itu pasti lebih menarik buat saya. Karena kenapa? Saya adaptasinya kan lebih sedikit kan. Karena Asia sama-sama Asia. Sama-sama. Jadi saya daftar. Nah waktu daftar saya bikin saya bikin proposalnya saya tentang kalau orang diperkosa, terus kan suka bercaknya tuh nempel di baju atau di celana, sampai berapa lama sih dia bisa bertahan tuh DNA itu. Nah kemudian dia itu sampelnya harus disimpan di kulkas apa di temperatur kamar tuh apa enggak? Jadi habis begitu udahlah, ini saya ngaku nih, saya bikin sampel saya sendiri. sampel saya bikin umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 15 bulan. Akhirnya nah berapa lama tuh bertahan? 15 bulan. 15 bulan
masih tahan. Nah udah gitu kan saya lamar. Nah terus sebelum diterima tuh beasiswa kan yang ngelamar banyak kan minta beasiswa. Nah ternyata di antara dosen-dosen saya yang paling muda. Oh I see. Paling muda, yang lain udah ditanya-tanya macam-macam. Tapi waktu saya diuji terakhir, yang uji itu profesor ada 6. Profesor dari Jepang. Dia datang 6, dia bilang begini. Dia kaget lihat saya. You are very young katanya. Ya saya bilang saya kan umur saya baru 28 pada waktu itu. Oke. Baru 28. Tapi penelitian kamu tuh paling canggih dia bilang. Karena di Jepang sendiri ahli DNA-nya baru balik dari Amerika. Oh, I see. Itu karena udah nyicil duluan iya, kan? Iya, karena saya belajar dulu. Jadi saya bisa bikin proposal, bikin apa. Terus cuman gitu dia bilang, tapi kan kamu hebat. Dia bilang udah gitu. Dia tanya begini, pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bikin saya di-kick abis. Dia bilang gini, oke, kamu mau belajar DNA. DNA memang oke. Di Jepang juga mulai tren dia bilang. Sekarang saya mau nanya, kamu pernah punya lab DNA enggak? Enggak ada, saya bilang. Pernah meriksa DNA? Tidak. Pernah ngeraba DNA, ngelihat DNA? Nggak pernah. Tahu pipet DNA? Kagak, saya bilang. Terus kok kamu bisa bikin proposal? Ya kan saya bisa baca, saya bilang. Oh, terus udah gitu. Ya kalau gitu kamu mau ngapain di Jepang? Dia bilang. Mau ngapain di Jepang? Karena? Maksudnya, ya kamu nggak tahu apa-apa, dia bilang. Udah gitu. Saya bilang, oke, biasa kan kalau orang pesakitan udah mau dihukum mati kan dikasih di excuse kan terakhir kan. Dia tanya, oke, sekarang apa kalimat kamu terakhir sebelum kami memutuskan? Saya udah pikir udah no hope kan? Iya. Ya udah, saya bilang begini profesor, saya mau nanya, di Jepang ada berapa suku bangsa? Berapa suku bangsa? Oke. Dia bilang suku bangsanya ada 2, Jepang modern sama Ainu. Oke. Orangnya baik-baik nggak? Baik-baik semua dia bilang. Oke. Profesor tahu di Indonesia ada berapa suku? Nggak tahu, 700 saya bilang. 700 suku yang berbeda. Bahasanya sana apa, Pak? Bahasa Jepang. Sini bahasanya macam-macam, 700 bahasa saya bilang. Bahasanya beda-beda. Perilakunya kalau ditanya, perilaku mulai dari yang paling baik-baik sampai yang paling ganas ada di sini semua. Oke. Terus kalau di Jepang saya bilang, itu sih saya bilang, di Jepang berapa banyak orang yang pendidikan S1? Dia bilang hampir 100%, 80% lebih lah yang S1. Oke. Sekarang Indonesia, profesor tahu berapa? Cuma 2% saya bilang. 2% orang Indonesia yang sekolah sarjana. Kok bisa begitu? Nah itu dia saya mau cerita itu. Kita jadi pada miskin, jadi pada bodoh. Di sini bodoh karena kita 350 tahun dijajah sama Belanda dan 3,5 tahun sama Jepang. Tapi kesengsaraan kita paling sengsara adalah waktu dijajah Jepang. Dia langsung di depan orang Jepangnya. Terus dia bilang gini, sekarang begini, profesor ini datang ke sini tuh tujuannya apa? Tujuannya mau supaya orang Indonesia pinter atau apa? Kalau tujuannya untuk orang Indonesia pintar, orang seperti saya inilah yang harus dikasih beasiswa. Kenapa? Pertama, usia saya baru 28. Kalau sebagai dosen saya pensiun bisa di atas 65, dia bilang. 65 lah. Berarti kerja saya banyak. Dan saya dosen. Kalau dosen 1 tahun saya ngajar 200 orang minimal di UI itu 200 orang. 200 kali sekian tahun, puluh tahun, maka saya akan ngajar banyak orang. Kebayang nggak? Saya ini banyak baca, makanya saya bisa bikin proposal ini. Banyak baca, saya nerangin ke mahasiswa saya soal DNA. Tapi saya nggak pernah kerjain, nggak pernah pegang, nggak pernah apa. Bagaimana seorang dosen seperti itu bisa bikin orang pintar? Iya. Saya nggak bisa periksa DNA karena kita nggak punya lab DNA. Kita tidak punya chemical. Tapi kalau saya ke Jepang, saya bisa belajar. Dan kalau ke Jepang, nanti saya bisa bikin lab DNA di Indonesia, saya bilang. Oke. Kalau emang tujuannya untuk itu, orang seperti saya ini yang harus dikasih beasiswa. Wassalam, keluar saya. Terus malah diterima. Tapi di sana benar-benar saya orang bego. Saya ini dokter bukan orang lab. Di sana yang namanya larutan gini. Ini katanya pakai air. Air ini harus di aquades kan ada ya aquades ya. Aquabides jadi didesilasi 2 kali. Terus begitu ionnya harus dihilangin. Saya di sana belajar bikin air, belajar nyuci. Sekarang benar-benar belajar dari nol karena saya bukan orang lab.
Oh, itu beda lagi ya jurusannya? Ya beda. Nah, ya untuk kerjaan gitu saya kerjaan kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian saya kerja. Nah, ceritanya di sana tuh biasa deh orang Indonesia kan ada norak. Nggak pernah keluar negeri nih kita nih. Kan orang-orang saya kan dari keluarga miskin. Begitu ke Jepang suruh milih musim. Saya pilih musim dingin kan. Oh, milih musim untuk penyampainya. Lah milih musim dingin kenapa kan? Di sini nggak ada salju, yang ada yang ada kan es krim di sini. Beda rasanya. Tapi itu kan dingin banget, Dok. Oh iya, musim dingin di Jepang. Makanya pergilah ke sana. Ya kaget, tapi nah gara-gara itu tapi ini blessing in disguise pada waktu di Jepang itu kan waktu itu kerjanya itu Senin sampai penelitian tuh Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kan libur. Saya dikasih beasiswa biasanya gede pokoknya gede banget ya. Tapi kan kalau saya Sabtu Minggu berarti kan saya mesti nongkrong di kamar kan. Kamar kan harus saya bayar. Saya lihat nih listriknya tuh ada putarannya. Kalau saya nyalain heater, AC isinya heaternya begini listriknya kan berarti kan saya boros kan. Jadi bagaimana supaya nggak boros? Saya pergilah ke profesornya. Prof, bisa nggak Sabtu Minggu saya kerja? Saya bilang. Profesornya Sabtu Minggu kerja. Orang Jepang udah kerja 5 hari aja udah capek. Ini masih. Tapi kamu kan nggak bisa bahasa kanji. Ya saya mau belajar saya bilang. Saya mau kerjain. Karena kenapa? Cuma satu pikiran saya di situ anget. Oh, nggak keluar duit buat heater ya Allah. Saya nyari ada aja sih dok. Akhirnya terpaksa sama dia ditaruh satu pegawai itu di sana kan dia mesti jalan listrik. Kalau saya kerja tuh Sabtu Minggu saya kerja. Di mana kerjanya dok? Di Kobe, Jepang. Nggak maksudnya apa toko? Nggak, di kampus. Oh tetap di kampus. Di kampus. Penelitian situ. Nah sekarang masalahnya gini. Ternyata saya baru itu blessing in disguise. Orang Jepang itu sangat menghargai orang yang kerja keras dibandingkan orang pintar. Menurut mereka orang pintar kalau malas nggak bakal jadi apa-apa. Tapi orang biasa-biasa aja kalau rajin itu oke banget. Berarti ya mereka ngelihat dokter kayak gitu terus diapain nih? Nah habis gitu kan saya kerja gitu tuh. Nah si profesor tuh udah image-nya bagus ke saya. Udah gitu kalau biasanya ini orang Jepang kerja sampai jam 8. Saya kadang-kadang jam 9, jam 10. Pokoknya udah paling akhir deh. Bukan apa, nyari anget di situ anget banget. Di pikiran dia, kerja keras nih orang nih. Padahal dokter kayak enggak di sini aja. Nah udah gitu kan saya balik. Terus. Jadi saya tuh orang pertama Indonesia tuh yang belajar PCR. Jadi waktu saya ke sini itu tahun 89, saya udah belajar PCR. Jadi saya ngomong PCR di sini orang-orang di sini masih belum ngerti. Pada waktu itu habis saya balik ke sini, sebelum pulang saya bilang ke profesor, ini kan saya S2 saya belum selesai. Itu kan cuma buat penelitian doang. Saya bilang, Profesor, one day I will come back again here. Please accept me as PhD candidate, saya bilang. Nah begitu itu. Nah sebenarnya belakangan kemudian saya apply langsung diterima sama profesornya. Karena kenapa? Orang ini lebih rajin daripada orang Jepang. Orang Jepang itu ya kalau ambil S3 tuh 5 tahun. 5 tahun. Kalau dokter? Saya bilang saya nggak mau 5 tahun, saya 3 tahun. Saya bilang kok bisa? Oh nggak apa-apa. Kalau dokter Atma aja bisa. Karena dia lebih rajin dari orang Jepang. Jadi PhD-nya juga di Jepang? Saya di Jepang. Saya balik lagi ke situ. PhD-nya apa dok? Dok DNA. DNA lagi? Iya. Oh, berarti penelitian yang lebih ini lagi ya? Itu yang lebih dalam lagi. Jadi saya balik lagi situ untuk ngambilnya. Dan sebenarnya pada waktu saya ngambil di Jepang itu ada berapa pilihan. Pilihan pertama adalah saya disertasinya dalam bahasa Jepang. Saya nggak mau. Nggak mau. Saya bilang nggak mau. Kalau bahasa Jepang mendingan saya pulang. Saya bilang. Kenapa? Profesornya orang Jepang. Saya kan bukan orang Jepang. Saya belajar bahasa Jepang kan berarti bahasa asing buat saya. Kalau profesor tanya saya nggak ngerti pertanyaannya, disangka saya nggak ngerti jawabannya, betul nggak? Saya bilang kalau mau ujian saya itu saya pakai sistem yang bahasa Inggris. Bilang oke. Ya sehari-hari sih bisa, tapi kalau disertasi harus bahasa Inggris ya. Itu satu saya minta. Kedua saya bilang saya minta 3 tahun. Dia waktu itu cari alasan. Kenapa 3 tahun? Dia bilang saya mau cepet aja, saya dosen mau cepet, saya bilang. Karena waktu itu saya berpandangan
lebih baik saya jadi dokter pada usia 35. Waktu itu 32 saya ngambil dapat. Itunya masih muda banget, Dok. 35. Nah, ternyata baru saya tahu, ternyata sebenarnya untuk ngambil dokter itu mestinya untuk dokter program itu ya, mestinya di atas 35. Oh. Saya di ACC sama profesornya. Di sana yang penting profesor. ACC karena orang ini rajin gitu loh. Oh, jadi itu dia ingat lah ya, dokter dan dia nge-ACC semua. Iya, tapi saya belajar banyak dan saya berasa beruntung bahwa saya sekolah di Jepang, saya belajar segala macam gitu. Akhirnya saya lulus jadi dokter DNA pertama tuh tahun 95. Nah, pada waktu saya sekolah ke Jepang itu, saya sekolah hukum. Boleh gak sih satu doang ininya? Sekolahnya tiba-tiba nambah hukum lagi. Jadi dalam bayangan dokter apa yang mau digabungin tuh? Forensik, DNA? Enggak, karena gini, forensik itu kan pemakaiannya kan dalam bidang hukum. Ya. Saya sering ngadepin pengacara kan. Oh, pengacara kan kalau kamu ngadepin pengacara kan ngadepinnya begini kan. Ya lo gak ngerti apa-apa gitu loh. Itu cuma salah satu dalam hati saya. Yang kalau gue setingkat sama lo gitu. Jadi saya senang belajar. Wow. Jadi waktu sekolah S3 di Jepang, saya ngambil fakultas hukum di UI. S3 bareng sama S1. Nah, jadi ceritanya begini, pada waktu saya itu masuk koran, lulus doktor DNA pertama di Indonesia, masuk Kompas. Masuk koran tuh, oke. Kompas setengah halaman lah begitu ya, Kompas. Pada waktu itu saya lagi bikin ini di UI itu lagi bikin makalah tentang penelitian hukum. Oh. Nah, dosen saya dari situ. Dia bilang, itu dokter Cemburit kita udah dokter. Kata saya sendiri belum dokter. Kata saya gitu. Jadi waktu saya, Bu ini proposal saya. Saya gak mau periksa kamu. Kamu lebih pintar dari saya. Enggak Bu, lain. Hukum gak lain. Ya, kedokteran hukum lain. Saya gak lagi belajar. Gokil sih Dok. Gokil Dok. Tapi abis itu kuliah etika. Apalagi nih? Nah. Apalagi nih? Kenapa tiba-tiba ngambil etika? Enggak gini. Kalau kedokteran forensik kan kebanyakan konotasinya mayat. Ya. Nah waktu di Jepang itulah saya tahu ternyata forensik itu nggak cuma mayat. Kasus KDRT, kasus perkosaan, penganiayaan itu juga adalah forensik. Oke. Maka forensik itu kalau di Jepang itu juga periksa orang hidup. Oh, I see. Gimana cara periksa orang hidup? Maksudnya kayak itu. Ya kita periksa dia sakitnya apa, ditusuknya apa akibatnya segala macam. Oh. Misalnya kasus DNA itu kalau ke urusan dengan orang hidup, misalnya contoh laki-laki punya anaknya mirip tetangga misalnya. Nah itu kan DNA. Orangnya hidup kan bukan mayat. Iya. Kalau yang mayat tuh misalnya orang dibunuh nggak dikenal, itu periksa DNA. Tapi yang hidup banyak. Jadi di Jepang saya bilang banyak orang hidup. Nah kebetulan di Belanda tuh ada sekolahan untuk forensik orang hidup. Oh, tapi ini yang sekolah etika ini? Iya. Belajar etika. Oh itu forensik. Sebenarnya di situ ada forensik orang hidup, belajar etika, belajar HAM segala macam. Ya udahlah sekalian lah saya sekolah lagi di sana. Semuanya kan beasiswa. Pergi lagi ke Belanda sekolah. Emang doyan sekolah Dok. Tapi akibatnya itu ada akibatnya. Sebagai ahli DNA dan ahli forensik kan jarang, profesi jarang. Jadi di Jakarta itu waktu saya lulus forensik, saya ngajar di 8 perguruan tinggi di Jakarta. UI, Trisakti, Ukrida, Atmajaya, IARSI, apa semua saya ngajar pokoknya. Karena kan ahlinya jarang. Iya. Apalagi DNA, saya ngajar DNA di mana-mana. Tapi begitu saya lulus hukum, saya ngajar hukum. Saya nggak boleh di fakultas hukum. Dok, yang bener aja sih Dok. Saya ngajar di fakultas hukum yang pertama saya tahun 90 saya ngajar di Universitas Pancasila. Pancasila saya ngajar hukum tuh baru belasan tahun di situ. Terus kemudian saya ngajar di Atmajaya. Di Atmajaya bahkan tahun 2002 tuh terus sampai pandemi lah. Itu S1, S2 saya ngajar hukum. Tapi bukan begitu, makanya jadi kaki saya itu ada 2. Makanya kalau saya di dalam forum di perhimpunan hukum kedokteran saya ada situ, dan bahkan yang terakhir saya tuh posisi saya itu adalah jadi konsultan hakim di ICC, International Criminal Court. Oke. Jadi kalau ada kepala negara yang melakukan kejahatan lintas negara, diadilinya di ICC kan itu kayak PBB-nya sana. Udah dokter jadi hakim di situ.
penasehat hakim. Penasehat hakim di sana. Itu WA grupnya ada berapa dok di HP? Itu pasti WA grupnya banyak itu. Enggak, makanya kalau di internasional sih ya saya dikenal karena kenapa? Terakhir itu saya posisinya itu presiden dari organisasi kedokteran forensic science itu forensic science CSI ya. Sama hukum kesehatan itu Asia, Afrika, Australia. 3 benua saya presidennya. Gokil. Jadi saya keliling-keliling, terus saya ke Belanda juga gitu bikin SOP dan segala macam gitu loh. Tapi dok, untuk kasus yang dokter tangani, berarti kan kalau dari obrolan kita nih dokter belajar terus mengajar di Indonesia sampai 8 perguruan tinggi. Tapi apakah ada waktu di mana dokter benar-benar hands on ngurusin mayat juga, melakukan kegiatan forensik DNA juga? Iya, justru itu semua. Jadi tidak ada satupun dari profesi saya yang tidak saya lakukan sampai sekarang. Jadi sebagai dokter, saya praktek dokter. Jadi kalau kamu batuk pilek kan saya masih bisa obatin. Dokter umum pun praktek. Mau sunat bisa. Kenapa di antara semua tawaran yang keluar sunat? Kan bisa suntik vitamin. Enggak, sunat biar dipotong 2 kali. Ya, jadi itu saya praktek sebagai dokter forensik. Saya di UI kan saya ngajar, saya otopsi juga berarti kan? Dok, tapi sorry nih, aku penasaran soalnya untuk kasus setelah lulus dari DNA, kasus apa yang dokter tanganin pertama kali di Indonesia yang terpecahkan gara-gara memakai DNA, ada nggak? Oh banyak. Apa yang dokter paling ingat ceritanya? Nah begini, kalau kasus ya saya ngasih tahu ya, ini kasus yang rada-rada di luar nih ya. Nah sekali waktu gini di daerah Balikpapan, itu ada seorang anak ya, anak masih muda lah, anak 8 tahun 10 tahun gitu, antara 8-10 gitu ya. Dia di sana muntah-muntah, mual-mual. Dia mual-mual, terus kemudian dari hasil dia mual-mual begitu, dia biasa kalau di daerah kan nggak ada dokter, dibawalah ke bidan. Si bidan periksa, dia bilang, "Bu, anak ibu hamil." "Ah, yang benar aja lo katanya anak 8 tahun hamil." Tapi ternyata dia memang udah mens. Oh iya, 8 tahun? Iya, hamil. Dari mana gini-gini? Nggak percaya kan orang tuanya, dibawalah ke rumah sakit di kota. Begitu periksa, betul di USG ada janinnya. Janinnya udah 8 bulan. Umur 8 tahun hamil 8 bulan. Dan karena dia orangnya kurus nggak kelihatan, cuma rada gendut doang, dia pikir karena kembung kan. 8 tahun. Nah akhirnya ditanyalah. Akhirnya keluarlah cerita dari si anak bahwa bapaknya kerja, ibunya kerja, dia sih tinggal sendiri, sekolahnya siang. Nah pagi-pagi ada tetangga yang suka nyatronin anak umur 20 tahunan, disatronin, disetubuhi beberapa kali. Akhirnya hamil, terus dia bilang pokoknya lu nggak boleh ngaku ya, kalau lu ngaku gua bunuh lo, keluarga lu gua bunuh. Takutlah anak itu. Nah, dia bilang gitu, tapi masalahnya ditangkap orang itu. Digebukin, diapain, nggak ngaku. Nah kebetulan si polisinya konsultasi sama seorang dokter forensik. Dokter forensiknya bilang, oh kalau kayak begituan itu yang paling ahli dokter Jaya. Dan dokter Jayanya dibawalah ke sini, anaknya dibawa ke Jakarta. Saya bilang, saya nggak bisa mastiin dia hamil apa enggak, kayak dokter kandungan kan. Kandungan bilang, iya memang betul hamil. Saya bilang gini, kalau bapak udah dapat tersangkanya seperti itu, sekarang masalah gini, itu buat polisi X-file. Kenapa? Persetubuhannya tidak ada saksi. Tersangka tidak ngaku. Si kesaksian si korban itu nggak bisa diakui karena dia anak di bawah umur. Jadi nggak ada clue sama sekali. Jadi saya bilang kalau satu-satunya cuma DNA. Janin yang ada di dalam perut ini, saya bilang bisa dijadikan bukti karena kalau diperiksa janinnya dia mengandung DNA bapak. Oh gitu ya? Iya. Kan separuh DNA-nya dia separuh dari bapak. Jadi saya bilang saya bisa ambil DNA dari si ibunya, DNA dari janin diambil, nanti tolong teman saya yang di sana ambilin DNA darah dari si tersangka. Saya periksa di sini. Nah, saya pergi ke bagian kedokteran kandungan. Di situ ada bagian feto maternal. Bagian yang memang suka ngambil sampel dari orang hamil. Saya minta dia itu. Jadi dengan bantuan USG, jadi anaknya itu dibaringin dan USG ditusuk lah itu, diambillah cairan ketubannya.
Oh, di cairan ketuban ada DNA janin. Ya, DNA janin berarti ada DNA bapak juga, gitu loh. Diambil, diperiksa, ternyata itu bapaknya. Siapa bapaknya? Si tersangka. Oh benar. Benar. Okay. Kalau dia tersangka kan kita kan nggak mengenal cerita yang di kitab suci, nggak pakai bapak tiba-tiba bisa hamil. Oke. Ya kan? Udah pasti dia bapaknya. Berarti dia melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Oke. Ya bilang langsung dipanggil. Lu macam-macam lu. Itu anak lu. Iya. Ngaku. Ini buktinya. Nah, DNA satu bukti, ini bukti. Kalau di dalam hukum 2 bukti sudah bisa cukup untuk menyeret dia ke pengadilan. Oh, akhirnya di penjara dia. Di penjara. Nah itu sesuatu yang kalau buat saya, wah, inian banget. Oke. Ya. Nah itu kepuasan seorang dokter tuh di situ pada saat dia bisa menyelesaikan kasus gitu loh, bisa masukin orang yang bersalah ke penjara gitu. Dan itu kalau menurut saya itu ya itu satu kepuasan tersendiri juga. Karena yang penting gini, sebenarnya orang suka salah sangka, dia pikir kita ini dokter forensik itu harus bela sini atau bela sini, bilang sini salah sini enggak. Dokter forensik itu cuma ngomong soal ilmu. Kalau A dia bilang A, B dia bilang B. Sekali waktu omongannya dia bisa membebaskan tersangka, sekali waktu bisa malah menjebloskan tersangka. Iya. Jadi kita nggak pernah gitu. Jadi kita nggak ada teman-temanan. Wah, gua berteman sama jaksa, gua teman sama pengacara, nggak ada. Kalaupun dipanggil sama pengacara sama jaksa, omongan kita tetap sama. Kita kan ngomong seperti itu. Aku penasaran. Ini pertanyaan. Aku ada pertanyaan soal DNA, tapi bukan ada hubungannya sama forensik. Tapi aku pengen tahu aja. Bisa nggak sih sekarang, kan katanya orang bisa tuh mengubah-ubah DNA supaya anak kita sesuai apa yang kita mau. Jadi matanya dibikin biru, dibikin tinggi gitu, itu benar nggak sih dok? Begini, perkembangan DNA tuh memang sudah sedemikian hebat. Orang larinya maunya ke sana, maunya bisa direkayasa nih. Misalnya contoh ya, saya mau punya anak nih, saya tuh punya bibit DM misal kencing manis. Bagian kencing manisnya dipotong, dibuang gitu. Itu teknologinya udah ada. Bisa berarti? Sebenarnya bisa. Tetapi dalam tanda petik yang begituan itu masih nggak ada yang mau biayai dan itu dibatasi. Karena kenapa? Kalau nggak nanti orang jadi playing god namanya. Oh, itu berarti ini pembatasannya itu cuma secara etis berarti? Iya, secara etis. Termasuk misalnya saya mau kasih tahu ya, itu ada satu ilmuwan di luar negeri. Kan kalau ada orang gay sama gay kawin, itu mereka kan punya anak, anaknya biasanya anak adopsi kan? Iya. Nah, mereka tuh bilang, nih yang ini yang lesbi sama lesbin ya. Dia kawin, dia kan mau punya anak biologis. Mereka kan punya telur dua-dua. Telurnya diambil, secara kedokteran ya diambil. Ini telurnya diambil, kemudian dibikin di gelas Petri, dijadiin, ditumbuhin, bisa jadi manusia. Jadi embrio, dimasukin salah satu itu jadi anak biologis. Oh. Itu rekayasa seperti itu bisa. Tapi nggak pernah dilakukan karena tidak etis. Udah dilakukan. Tapi makanya itu orang diramein lah. Diramein orang. Seperti misalnya cloning, orang bilang cloning nggak boleh. Kenyataannya udah ada. Tapi masalahnya itu adalah sesuatu yang dalam tanda petik dianggap sesuatu yang melanggar tatanan. Tapi yang orang bandel ada. Tabu ya berarti. Ya. Berarti tabu. Berarti secara teknis tuh bisa ya. Gue pengen anak gue dia matanya biru, gue pengen dia kulitnya agak itu mereka putih. Sudah mulai pada binatang sudah. Dan bisa. Jadi misalnya mereka kayak udah. Nih kalau orang-orang lab yang sekarang nih udah bisa bikin ya tikus gitu ya, tiba-tiba tikusnya bisa bercahaya. Yang bener dong. Tikus glow in the dark. Iya, enggak betul bercahaya gitu jadi. Yang bener. Ada orang-orang. Enggak, maksudnya saya yang itu memang bisa dibikin seperti itu. Kalau cloning sendiri, aku pernah lihat dokumenter ada yang ngelakuin ya, seorang dokter dari mana gitu. Udah ada anaknya udah gede juga kok. Jadi cloning itu artinya DNA kita ditaruh di bayi, orangnya sama-sama kan persis. Iya, Radika dibikin double gitu. Jadi kalau yang sini lagi tidur, yang sini bisa jalan-jalan sama istri gitu lah. Tapi itu kan playing god namanya. Itu ada batasan, makanya itu etika. Oke, ini terakhir ada beberapa pertanyaan dari dari followerku di IG. Aku izin nanya ke dokter ya. Dok, pernah nggak menemukan hal mistis pas lagi otopsi? Ada yang nanya nih. Nih, keyakinan saya ya, yang namanya mistik atau enggak itu sebenarnya soal keberuntungan. Oke. Ada orang yang beruntung bisa lihat,
tapi ada orang yang beruntung nggak bisa lihat. Saya tidak bisa lihat, tetapi fenomena itu saya pernah dapetin. Waktu saya sekolah ada berapa kali sekolah. Salah satu sekolah itu waktu saya sekolah di Taiwan. Saya sekolah di Taiwan tuh untuk apa? Belajar statistik. Statistik untuk ngitung DNA. Saya pergi ke Taiwan sengaja di Taipei, di laboratorium dari Ministry of Justice di sana. Saya belajar di sana. Saya kerja sampai malam. Malam tuh udah maghrib lebih maghrib setelah jam 7. Saya duduk nih bangku kayak gini nih, goyang-goyang di sini. Ini ada bangku. Saya lagi bangku gini, lagi kerja gini bangku. Krekek, bangkunya krekek jalan. Saya liatin aja, krekek jalan. Jalan bangkunya. Bangkunya jalan. Saya ini apaan ini gini. Kan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Nggak bisa. Terus saya berpikir nih ya. Saya pikir ini nih gempa bumi apa enggak? Gue liatin yang lain kagak ada yang gerak, kenapa ini juga sedih. Akhirnya kan lama-lama kan saya bete karena kerjaan belum selesai. Harus saya selesaikan. Lalu saya bilang, bisa nggak sih lu diam, gue masih kerja. Pakai bahasa Indonesia. Dia diam. Dia diam. Setannya orang Indonesia dong. Orang Indonesia. Tapi jadi saya nggak pernah ngelihat, tetapi ngerasain begitu. Satu lagi nih, waktu di UI, saya tuh kan punya koleksi tengkorak. Nah, kan bingung kan? Ya dokter forensik saya ngajar, bagaimana saya ngajar, saya bilang ini gelas gini-gini, tapi gelasnya kagak ada kan susah. Ya koleksi lah nih tengkorak ya, tengkorak orang beneran dong. Orang beneran, saya yang bersihin. Ya Allah. Ada di meja saya gitu. Ada di meja saya. Nah jadi, gini kan saya kadang-kadang kalau mau ngajar, kalau saya lagi ini tengkorak saya bawa ini begini, ini ciri laki, ini ciri perempuan gitu kan. Nah, liatin tengkorak. Tapi kadang-kadang kan nggak memungkinkan saya bawa tengkorak itu, saya foto-foto kan. Nah kalau saya fotonya itu saya nggak tahu kenapa. Saban kali kalau foto itu paling bagus hasil fotonya kalau saya tengah malam saya fotonya. Tapi ya mungkin cahaya kali dong. Iya mungkin whatever lah. Tapi definisi bagus nih apa? Maksudnya kayak gimana? Hasilnya jelas, terang apa gitu. Jadi deskripsinya bagus lah. Jadi saya suka kadang-kadang kalau dari rumah saya jalan jam 2 malam sampai di kantor saya buka, saya nyalain listrik, saya foto gitu lah. Foto tengkorak malam-malam dok ya ampun. Kalau pengalaman ini ada yang nanya juga. Pengalaman pertama kali otopsi itu muntah nggak? Enggak, karena kita udah dari mahasiswa udah pegang mayat dari tingkat 2 udah. Cuman pada waktu saya di bagian forensik itu memang lebih karena kenapa? Mayat busuk, mayat tenggelam, jadi mau mayat udah macam-macam, ada mayat dipotong-potong lah segala macam. Aduh, dok. Jadi itu lama-lama bisa karena biasa. Sama aja kalau kamu karena nggak biasa, kamu pergi ke tempat jagal, orang potong sapi begitu, lama-lama udah biasa kan? Iya, berapa lama dok? Maksudnya ketika pertama kali ngelihat mayat juga dokter pasti mengalami perasaan gitu dong? Nggak juga? Nggak, saya lebih nggak geli, kesian. Kesian orang ini, kesian gitu, dia itu perlu bantuan kita, itu aja. Apa kondisi yang bikin dokter mual nggak pernah ada berarti? Yang dipotong pun juga enggak. Habis otopsi saya diajak makan soto, Ya Dan satu hebatnya lagi sotonya itu bentuknya sama loh. Itu harus dijelaskan banget ya. Oke dok, pertanyaan terakhir nih. Ada lagi yang nanya. Fosil sperma dinosaurus ada nggak? Ya ada lah. Ada. Kenapa ditanya gini ya? Oke, ini aku ada baca sebuah berita. Ditemukan fosil mamut. Ya. Terus fosil mamut itu diambil DNA-nya. Ya. Lalu dia coba dimasukin ke rahim gajah. Ya. Untuk melahirkan mamut. Ya. Aku lupa deh, kayaknya gagal deh, seingatku. Tapi kalau fosil dinosaurus ketemu, bisa nggak sperma dinosaurus ya tadi kan ada yang nanya ya? Bisa nggak itu menjadi dinosaurus lagi? Itu adalah basic dari film Jurassic Park. Jurassic Park itu adalah fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah, dan itu sudah berhasil pada beberapa tuh mereka bisa menghidupkan kembali hewan-hewan yang tidak ada. Cuman pada ceritanya di Jurassic Park ini saya gambarkan secara lebih gampang ya. Iya.
Kalau DNA itu selama dia dalam kondisi kering seperti fosil, dia DNA-nya utuh. Tetapi karena proses lingkungan sekarang mungkin ada yang rusak. Nah ceritanya nih si Jurassic Park ini, si ahli DNA itu ketemu satu fosil, diambil DNA-nya, ternyata DNA-nya utuh, terpreservasi. Yang mamut itu dia ada di tempat es, betul, itu utuh. Sama saat dia jadi fosil juga utuh. Nah pada yang Jurassic Park itu utuh kecuali bagian reproduksi. Nah kalau bagian reproduksi ditaruh DNA, ditempelin DNA, dia bisa jadi bisa jadi dinosaurus dengan cara disuntikan ke telur. Ditambahin DNA orang, DNA binatang lain yang bisa reproduksi. Nah pada waktu kejadian itu tuh yang Jurassic Park itu diambil dari DNA kodok. DNA reproduksi kodok ditempelin di situ, jadilah DNA lengkap. Nah itulah yang membuat kemudian dinosaurusnya hidup di Jurassic Park itu. Kita jadi serius banget Mas Jurassic Park. Karena bagian DNA reproduksinya reproduksi kodok, dia berkembang biak dengan cepat. Maka jadilah disaster di situ. Artinya kalau kita ngomongin yang mamut nih dok, aku lupa deh di beritanya sih, seingat aku dia gagal, bener gagal ya berarti ya. Nah, berarti kan itu DNA-nya utuh. Secara teori bisa nggak itu jadi mamut lagi? Bisa. Secara utuh bisa. Dia seandainya ada yang hilang pun itu bisa ditempelin DNA orang, DNA yang lain kok. Jadi kesulitannya apa nih? Kenapa tidak terjadi ada mamut? Ya itu masih yang namanya Tuhan lebih sakti dari kita, itu aja alasannya. Ya itu dicoba-coba bukan berarti nggak bisa, pasti bisa one day. Cuman itu masalah soal etika apa enggak. Iya, karena yang dokumenter soal cloning yang aku lihat itu banyak bayi yang meninggal juga katanya. Oh iya. Apalagi domba yang itu. Tingkat kegagalannya tinggi. Dan satu lagi yang si Dolly itu, yang domba itu ternyata karena itu direkayasa begitu, akibatnya si makhluk baru tadi itu lebih cepat tua. Dia menderita rematik pada saat semestinya dia nggak rematik. Dia sakit jantung pada saat dia masih muda. Aku pikir udah bisa perfect gitu nih karena DNA terus kira-kira kamu tahu nggak kabarnya apa yang dilakukan dengan cloningnya si Dolly tadi? Apa yang terjadi? Begini, si Dolly itu dibikin dari sel dari kulit. Nih ada kambing nih, kambingnya kambing bagus. Ini kambing biasa. Nah diambil nih sel telur nih, sel telur dari sel kambing, taruhnya sel telur. Nah satu ini sel kambing yang mau dijadiin makhluk nih. Ya cloningan. Kan makhluk itu inti sel itu yang akan jadi makhluk. Ya. Ini ada inti juga. Kalau dicampur nggak jadi makhluk. Jadi yang ini dicongkel. Trung. Di sini jadi sel kosong. Di sini sel sel dari calon donor itu ya. Terus kemudian ditaruh sebelahan. Ini dibikin lapar. Dikasih listrik. Biasa kayak manusia. Begitu sini banyak makanan, sini lapar, dia lompat. Cuk ke sini. Nah di sini berkembang biak jadi makhluk. Tapi makhluknya sama persis seperti yang di sebelah sini. Itu stepnya. Iya. Wow. Pakai listrik. Nah efek listriknya itu yang diduga itu bisa bikin macam-macam. Yang kita nggak pernah tahu. Dok, seru banget. Terima kasih atas waktunya. Ini pembicaraan yang super seru banget dan fun banget. Makasih semua yang udah nonton. Makasih juga untuk Dokter Jaya udah mampir ke sini. Oke.